sampai 25 ya. Oh, ini sudah kita bahas. Belum. Oke, langsung aja Mbak dibahas. Ya, saya gedein sebentar. Zoomnya gimana? Oh, ini. Ya, ya, sip. Ya, I used to smoke ya. Kenapa jawabannya itu? Ya, jadi used to tuh kan dulu saya kebiasaannya gitu merokok ya, used to smoke. Oke. Berikutnya nomor 26. Ada yang mau jawab? Mbak Febri nggak bisa bersuara. Oke. Mbak Eni bisa nggak bersuara? Oke, kalau nggak bisa bersuara, Mbak Jojo lagi yang baca. Ada S-nya itu. Jangan lupa ada S. Infinitif itu artinya tanpa imbuhan apa-apa. Nggak boleh ada ing, nggak boleh ada S belakangnya, nggak boleh. Jadi harus verb satu dan tidak ada embel-embel lainnya. The answer should be A. Kenapa E? Apanya yang mana? Jadi infinitive verbnya yang mana? Infinitive verbnya terutama ya. Kalau kita bicara infinitive form itu berarti kita lihat kata kerjanya. Kata kerja yang menggunakan ya. Ya, jadi to it ini ya. Oke. Ya, word it. Sebetulnya enggak kata kerja utamanya ini bukan kata kerja ya, Pak. Ini kalimat nominal ya. There are some children. Ada beberapa anak itu kan kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Jadi kalau kalimat kalimat ini sudah dibahas. Oke. Oh, ini yang belum ini. Ya, 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 ya. Oke, ini sudah. Ini belum nih. Oke, memang ada dua soal. Ya, berarti ini sampai nomor berapa terakhir ya, Mbak ya? Kalau nggak salah 25 deh.
Oh ya ini sini betul. Ya 25. Oh ya ini. Oh ya ya, ya betul ini. Makanya kan kemarin saya sempat kasih PR yang menyebutkan kata apa noun yang jamak tapi tanpa ada s gitu ya. Nah salah satunya staff. Oh, oke, nanti saya upload. Saya lupa soal. Di oke oke. Ya, oke 25 sudah dibahas itu. Oh, nomor 26 yang belum. 26 maaf. Nanti videonya saya upload, Pak. Oke, siapa mau baca? Mbak Yuju lagi boleh. Ya, jawabannya B. Jadi kalau as itu diikuti dengan infinitive form, bukan gerund. Jadi nggak boleh the librarian ask him returning, itu nggak boleh. Jadi ask to. Terus ya. Hmm. Lah modulnya dibaca nggak? Yang mana yang nggak mudeng? Yang nggak mudeng yang mana? Kalau Anda nggak tanya kan saya bukan dukun. Uh-uh. Uh-uh. Uh. Modulnya sudah dibaca. Modulnya sudah dibaca. Sudah, tapi nggak tahu. Uh-uh. Terus nggak tanya. Lah saya kalau taunya gimana kalau Anda nggak tanya gitu kan? Kan Anda kalau yang nggak tahu kan boleh tanya di mana di grup. Oh, oke. Ya oke, kita kan masih ada pertemuan kan? Kita masih ada satu kali pertemuan minggu ini. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan. Di grup kan ada kan tempat untuk tanya itu. Jadi kalau infinitif itu kan berarti tadi nggak ada embel-embel. Kalau gerund itu ada ing-nya. Jadi ada beberapa kata kerja yang diikuti dengan infinitif, ada beberapa kata kerja yang diikuti dengan gerund, ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti dua-duanya. Salah satu. Boleh dua-dua. Lain, Mbak. Bentuknya memang seperti present continuous karena ada bentuk ing-nya, cuman fungsinya lain. Malah gerund itu fungsinya lebih untuk membentuk kata benda. Misalnya kayak ini, learning English is fun gitu kan. Jadi learning di situ kan gerund. Nah, jadi uh, learning English jadi pembelajaran bahasa Inggris atau proses belajar bahasa Inggris is fun. Jadi itu. Nah, okay, something like that. So, one thing that you have to remember that there are some verbs that they followed by infinitive, and there are other verb they are followed by gerund. And another one is there are some words that they can followed by uh, gerund and or.
infinitif, jadi bisa dua-duanya. Nah, itu ada di modul, ada tabelnya, Anda bisa cari sendiri nanti itu apa aja gitu loh. Kalau kata kerja ini dengan ini gitu. Itu apalan kalau itu. Oke, lanjut. Ini cuma ada Mbak Sulastri, Mbak Febri, sama Mbak Eni. Tapi Mbak Febri nggak bisa bersuara. Nggak usah, nanti malah mengganggu anaknya ya. Nggak apa-apa Mbak, dengerin aja ya. Oke. So, Mbak Eni sekarang. Ya, oke. Yes. Father quits smoking. Ya, jadi quits itu diikuti dengan gerund. Ya, bukan diikuti dengan infinitif. Diingat-ingat kalau ini dihafalin. Jadi nggak boleh quits to smoke, nggak boleh. Oke, 28 lagi Mbak Jojo berarti. Oke. Smoking atau to smoke? Hah? Oh, stop smoke. Jadi jawabannya yang A. Oh, D. Are you sure? Pasti salah ya. E itu pasti salah. Ya, jadi gini, kalau ada dua verb ya di dalam satu kalimat ada dua verb, lalu berdekatan itu nggak boleh, harus ada to-nya paling nggak. Jadi stop smoke itu nggak mungkin bisa. Oke, jadi kemungkinan sebetulnya cuma ada dua, C atau D. Ya, C atau D. Nah, gini, kalau stop itu diikuti dengan gerund, Mbak, bukan infinitif. Ya, stop itu diikuti dengan gerund. Jadi kalau diikuti dengan gerund kan berarti yang C jawabannya. Father started to stop smoking 2 years ago. Jadi stop itu diikuti dengan gerund. Ingat-ingat. Itu juga ingat apa-apalan. Stop smoking kan gitu, bukan stop to smoke. Stop smoking. Terus berikutnya nomor 29. Sebentar. Kalau nggak salah ingat itu kelas yang sebelumnya itu sudah saya posting, Mbak. Jadi sudah saya upload ke YouTube tapi belum saya umumkan ke grup. Jadi tapi sebetulnya nggak perlu saya umumkan, itu otomatis terupdate. Jadi kalau buka, nah berarti Anda yang belum ngecek, bukan saya yang belum upload, ya kan? Sudah saya upload, cuman itu nggak saya posting. Jadi linknya tetap sama, menggunakan link yang lama. Anda cuman klik aja, soalnya itu kan bentuknya playlist. Jadi satu link itu isinya semua yang sudah kita kelas. Sudah saya upload, saya ingat kok. Sudah saya upload tapi belum saya posting linknya. Tapi linknya sama, menggunakan link yang sebelumnya. Terus Mbak ini berarti.
nggak boleh. Jadi kalau adjektif itu diikuti dengan infinitive verb. Hmm, hmm, ya. Jadi setelah adjektif itu diikuti dengan infinitive. Jadi to meet, I'm happy to meet you, bukan I'm happy meeting you. Hmm, Oke. Terus nomor 30, Mbak Cucu. Ya, ya. Jadi infinitifnya kan late, adverbnya late gitu ya. Lalu menggunakan infinitif to. It is too late for you to take train. Ya, adverbnya adalah late. Adjektifnya. Adjektifnya ada late, lalu diikuti dengan infinitif. Infinitifnya adalah to take. Sama kayak 29 itu, ini adjektif diikuti infinitif. Terus 31 Mbak Eni. Ya, continue to work. Ya, continue itu diikuti dengan infinitif. Ini bacanya bukan break, Mbak. Kalau break itu batu bata. Ini bacanya break. After having a break. Ya, break. Bukan break. Kalau break itu BRICK artinya batu bata. Break. Ya, after having a break for some time, the man continued to work. Terus 32 Mbak Jojo lagi. Loh, ini kan kayaknya soalnya kayak yang tadi kan. Ya, stop smoking kan. My brother stopped smoking since he got a lung cancer. Oke, nomor 33. Mbak Kita atau Mbak Eni dulu? Oke, Mbak Eni dulu nggak apa-apa. Mbak Kita barusan masuk. 33 Mbak Eni. Oh, oke, oke, oke. Ya, violence. Violence itu bacanya violence, bukan violence. Violence. Ya. Nah, jawabannya apa, Mbak? Ya, to watch. Karena kan ini dangerous. Dangerous kata sifat diikuti dengan infinitif, jadi to watch. Oke, nomor berikutnya Mbak Kita siap? 34, 34. Please read the question first. Oke, belum keluar. Hmm. With atau by? Oh ya, with ya, benar. Bukan by. Oke, ya, with. Itu bacanya bukan chef tapi chef. Itu C-nya dibaca S. Ya, chef. Terus vegetable ya. Ya, jawabannya with. Terus 35
Ya, is not clean enough. Not clean enough itu artinya tidak cukup bersih. Bukan enough clean ya, tapi clean enough. The water in the rivers in Sumatra is not clean enough. Okay, then 36. Who will be the next reader? Jadi Anda sekalian latihan pronunciation ya kan. Siapa? Nomor 36. Habis Mbak kita. Mbak Linda mau jawab nomor 36? Oke, kalau nggak ada balik lagi. Halo? Ke Mbak Jojo, balik lagi ke atas. Yes. Iya, jawabannya A ya. The house is big enough for the whole family to live in. Jadi kan ini bentuknya titik-titik enough. Jadi titik-titiknya itu big enough for the whole family. Infinitifnya to live in. Ya, ya. Kenapa harus diikutkan? Kenapa harus diikutkan? Yang C kan maksudnya. Oke, karena ini sudah mengacu ke subjeknya yang di depan itu. Ya kan? Sebetulnya boleh juga kalau mau dikasih it gak masalah Mbak. Ya, untuk membentuk kalimat yang lebih efektif kan. Karena ini sebetulnya nggak dikasih pun orang akan tahu yang maksud di mana gitu kan. Maksudnya rumah itu gitu. The house. Jadi nggak perlu dikasih it pun orang akan sudah tahu. Itu maksudnya live in ya di house-nya itu ya. Tapi kalau maupun dikasih juga nggak masalah. Itu alasannya. Ya, tapi itu jawabannya A. Terus 37. Yang E. Teachers in Malaysia earn much more money. Oh nggak boleh Mbak. Nah. Oh ya jawabannya A ya udah ya. Oke. Teachers in Malaysia earn much more. Ya ya.
Ya, betul. Nggak, saya mikir kok soal kok gampangnya kayak gini. Jangan-jangan jebakan. Nggak jebakan. Memang gampang soalnya. Oke. Ya. Oh ya, oke. Ya. Anda tahu ya alasannya kenapa A ya? Ya. Heeh. Yang B, C, D itu kan artinya semua salah. Oke. Makanya soalnya kok gampang banget. Jangan-jangan jebakan, ternyata memang gampang. Terus 38, ya kalau bisa nganu gampang kabeh ya. 38 siapa yang mau kerjakan 38? Oke, yuk. Ini latihan Anda untuk pronunciation. Ya, oke, gantian. Ya, from other islands. The wedding ceremonies in Java are different from other islands. Eh, pertemuan sebelumnya itu ada PR buat saya apa ya? Saya kok lupa ya. Saya sudah nemuin jawaban. Oh ya, ha. Ya, ya, ya. Ada PR, saya ingat. Saya sudah nemu jawabannya. Saya mau posting. Mbak Linda yang tanya ya. Ada Mbak, saya sudah nemu jawabannya. Saya simpen ini yo. Oke, nanti deh, nanti. Soalnya dulu saya simpan di note di HP saya ke reset. Jadi hilang semua data. Saya cari lagi, ada kok penjelasannya. Oke, lanjut nomor 40. Oh iya ya, 39. Siapa yang mau baca? Ya, ya, jawaban yang tepat adalah more difficult. A. Jadi the most itu memang kita gunakan kalau kita membandingkannya itu banyak, lebih dari dua. Ya, kalau lebih dari dua baru kita pakainya superlatif. Kan kita di sini kita tahu cuman dibandingkannya dua aja, dua lesson. Terus nomor 40. Ya, more and more heavily. Artinya apa, Mbak? Semakin. Nah, itu bukan jadi lebih deras semakin deras. Jadi bentuknya more and more ya, bukan more heavily and more heavily. Salah. Tapi more and more bla 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 bla. More and more heavily.
Heavily atau heavily ya? Heavily ya, heavily bukan heavily, heavily, heavily. Oke, 41. Kenapa less? Mm-mm. Betul. Ya. Kenapa less bukan little? Little kan uncountable juga. Mm-mm. Kalau less yang apa? Mm-mm. Berarti kita nggak boleh ngomong little water gitu. Iya, betul. Heeh, karena ini perbandingan Mbak bentuknya. Kenapa tahu perbandingan? Lah itu ada and-nya itu. Ya, jadi pakainya less. Jadi kalau less itu lebih sedikit, kalau little itu sedikit. Kalau less itu lebih sedikit. Ya, betul. Itu untuk yang uncountable. Tapi kalau yang countable kita menggunakannya fewer. Nah, terus nomor 42. Ya, jawabannya D yang betul. Nah, ini yang D, yang dadu. When she left. Ini namanya bentuk direct ya, direct sentence, kalimat tidak langsung atau unreported. Reported ada rumusnya, Mbak. Rumusnya eh ini kan when did she left kan? When did she leave? Nah, ini kita eh jadi kita hilangkan did-nya lalu si-nya kita pindah, lalu verb-nya itu mengikuti bentuk tenses-nya itu. Nah, ini kan bentuk tenses-nya adalah past tense karena menggunakan did. Nah, leave-nya itu langsung kita ganti bentuk past tense. Bentuk past tense-nya leave adalah left. Misalnya saya ganti sedikit soalnya. When does she go? Misalnya gitu. Gimana jawabannya? Misalnya kalau saya ganti sedikit. When does she go? Do you know? Salah. Ya, when she goes. Pakai bentuk-bentuk itu kan. Kalau bentuk tensesnya uh, tensesnya kan plural. Tensesnya kan simple present jadi ikuti simple. Kalau misalnya gini, when has she go? Misalnya gitu. When has she go? When has she gone? When has she gone? Berarti gimana? Ditulis weh lah, ketik. Soalnya when has she gone? Ya, jadi do you know? Salah. Ya. When she has gone. Nah, kalau ini tetap ditulis. Kenapa ditulis? Kalau did kan hilang, has juga hilang tadi. Kenapa untuk has-nya nggak hilang? Has juga auxiliary.
basis itu kan kata kerja bantu, membantu goalnya itu. Enggak, ya karena memang rumusnya untuk membentuk kalimat positif dalam simple present perfect kan seperti itu. Rumusnya kan subjek plus has atau have kan gitu rumusnya. Lalu verb 3 itu kan rumusnya. Kalau untuk past tense rumusnya kan nggak ada did-nya. Ya kan? Kalau past tense kan nggak ada, langsung verb 2 kan gitu. Jadi ya kita mengikuti rumusnya. Makanya untuk yang seperti ini ya, itu has-nya nggak hilang. Karena mengikuti pola membentuk kalimat positif. Oke, bisa dimengerti? Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut nomor 43. Please tell me, does Tini go shopping? I don't know. Ya, betul. Whether Tini go shopping. Nah, untuk kalimat yang bentuknya yes no question, seperti ini kan yes no question, does ya. Itu kita ganti dengan depannya kita ganti menggunakan whether atau if sama. Whether atau if sama. Ya, jadi boleh pakai salah satu whether atau if. Ya, untuk kalimat yang bentuknya adalah ini. Yes no question. Jadi boleh pakai whether, boleh pakai if. Lalu belakangnya tinggal mengikuti tensesnya apa. Wah, ini tensesnya berarti simple present ya. Berarti kalau simple present kan rumusnya s plus verb 1. Kalau subjeknya itu he, she, it, verbnya ditambah s atau es. Berarti pakainya goes shopping. Jadi C dan D itu, C itu salah karena pakainya will. Dan ini kenapa yang nomor 42 itu akhirnya tanda tanya kan? Kenapa yang ini kok titik? Malah nggak ada tandanya. Ya ini anggap aja lah titik. Ya, jadi yang 4 kan ini I don't know, saya tidak tahu apa. Kalau ini kan tanya, apakah kamu tahu? Do you know? Ya deklaratif, yang 43 deklaratif. Kalau yang 42 question. 44. Yo, jangan rebutan. Gantian siapa yang belum? Oke, Mbak Cucu ya. 40, 44, 44. Aduh, malah hilang. Bentar, Mbak, saya lagi. Please tell me how can I can operate his machine. I don't know how. Ya, how to operate the machine.
Jadi kalau mau membentuk kalimat apa ini kalimat tadi kalimat tidak langsung ya, atau reported bukan deklaratif, kita nggak ngomongin itu. Reported atau tidak langsung atau indirect, kalau kita menggunakan how itu diikuti dengan infinitive. Makanya di sini kan how to operate bukan how operating. Ya, diikuti infinitive ada itunya. Kan kita kalau mau kan I don't know how to go there, bukan I don't know how going there, kan bukan gitu. How to, sama ini juga how to operate. Terus 45, I have much to say. Siapa yang mau baca 45? Apa jawabannya? Ya, yang B. Jadi where to start. Kenapa where to start? Ya, alasannya sama kayak yang nomor 44 tadi ya. Jadi kalau kalimat tanya lalu kita menggunakan infinitive di where to, kayak saya juga I have much to say that I don't know where to start. Atau enggak gini, kita juga bisa ngomong gini, I have much to say that I don't know where I start. Boleh juga. Kalau kita mau kasih bentuk ya where I start juga bisa. Di mana saya mulai gitu kan. Nah, karena ini kita menghilangkan subjeknya, berarti langsung kita ganti ke bentuk infinitif. Jadi kalau yang 44 ini kalau kita mau kasih subjeknya gimana bentuknya? Ini kan nggak ada subjeknya ini. Nggak boleh. Can-nya jangan ditinggal. Ya, ini ada can-nya kan. How I can gitu kan. Ya, jadi uh, cuman aneh ya kayaknya ya. Ya tapi makanya kan bentuk umumnya ya memang how to operate kan. Nggak boleh. Kalau how can I pasti salah. Kalau how can I pasti salah. Harusnya I can, how I can. Oke. Okay. Rumusnya gimana, Mbak? Ada di modul. Halaman berapa? Ah, oke. Okay. Ya, ya. Terus nomor berikutnya, nomor 46. What did she
What did she try to explain? She said that the earth is not. Ya, kenapa nggak about? Kenapa that? Kok nggak about? Ya kan? Kenapa kok nggak about? Ya, oke. Itu alasan yang kedua karena gini. Ini kan ada klausa ini. The earth is not flat ya. Nah, itu kalau about itu diikuti dengan noun. Jadi misalnya kalau mau pakai about juga sebetulnya boleh she said about the earth titik gitu. Jadi nggak boleh she said about the earth is not flat, itu salah. Nah, karena ini bentuknya klausa the earth is not flat, kita pakainya that. She said that the earth is not flat. Jadi kalau about itu diikuti tapi nggak boleh klausa ya. Jadi harus diikuti kata benda. Nah, misalnya kalau ini soalnya cuman sampai di sini aja, she said titik-titik the earth, nah itu jawabannya about. Kalau pakai that malah salah. Oke, jelas. Jadi about itu dipakai kalau diikuti dengan noun. Kalau diikuti dengan klausa seperti ini pakainya that. 47. Gantian, siapa yang belum? Ya, oke. Ya, jawabannya C. Tahu alasannya? Mhm. Hartono bilang, "Ma, papaku seorang engineer." Nah, ini kalau dijadikan kalimat indirect istilahnya. Hartono said that Hartono ngomong bahwa his father was an engineer. Oke, lalu yang perlu dicatat adalah bentuk tensesnya berubah mundur jadi past tense. Ya, jadi ini kita lihat di sini kan is ini ya. Is berubah jadi was. Jadi dipaskan. Nah, misalnya ini gini. Hartono said, "My father was an engineer." Engineer. Terus gimana jawabannya? Kalau misalnya isnya ini saya ganti isnya ini saya ganti was. Jadi uh, Hartono said salah, 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 salah. Yo, siapa yang tahu? Ah, had been betul. Ya, Hartono said that his father had been an engineer. Jadi bentuk dari past itu adalah perfect past. Past perfect. Nah, tadi Mbak Linda ya, kan nggak pakai been tadi. Nah, salah. Kenapa salah? Kenapa kok salah? Kok harus pakai been? Kok nggak had aja? Ya, karena itu kalimat nominal. Ya,
whether kan itu apa kata benda. Jadi ini kalimat nominal sehingga harus dikasih been, had been. Oke, next nomor 48. A atau C? Yang A. Oke, ada yang punya jawaban beda nggak? Ya, mana yang betul? B. Hmm. Alasannya kenapa B bukan A? Kenapa jawabannya ya? Kalimat tadi apa reported tadi loh yang kayak nomor atas-atasnya tadi. Ya. Jadi dapatkah kamu ngomong ke saya jam berapa ini gitu. Nah, Anda kalau ada pertanyaan seperti ini sebetulnya Anda jangan jawab oh sekarang jam 5 bukan gitu. Tapi Anda jawabnya yes I can titik ya. Ya kan cuma cuma ditanyakan kan kamu bisa nggak ngomong sekarang jam berapa gitu kan. Can or cannot kan gitu. Nah, Anda jawabnya yes or not gitu kan. Jadi kalau Anda nggak sebutkan oh, jam 5 itu nggak masalah. Soalnya cuma ditanya bisa atau enggak aja. Nah, kalau orang tanya what time is it? Nah, itu baru Anda bilang it is 5 o'clock. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau kita tanya langsung, kita pakainya yang A betul. What time is it? Tanya. Jam berapa sekarang? Bisa dipahami nomor 48? Oh. Terus nomor 49. Ya, yang D. Jadi kalau pertanyaannya itu yes no question, ya kan? Itu kita menggunakan if atau whether. Oke, jadi ini karena ini is, berarti kita menggunakan if. Atau kalau ada whether juga boleh. Lalu ingat di pas yang D. Lalu diingat menggunakan dipastenkan. Jadi ini kan present nih. Nah, berarti dipastenkan menjadi past tense. If grammar was okay, 50. Who wants to read number 50? Ya, jadi kalau untuk membentuk kalimat perintah ya, itu kita kasih to. Ini kan perintah ini. Ya, jadi kita kasih to. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanya ada, saya mau jelaskan yang perbedaan used to and sampai mbak. Kok used to and on order ya? Bukan dong. Masa itu? Bukan itu kayaknya. Bentar. In order sama apa, tapi bukan used to. Mana ya? Sempat saya screenshot juga masalahnya.
Oh ya, saya mau adakan satu kelas online lagi. Anda punya free hari apa? Kalau Kamis bisa nggak? Anda ujian strukturnya kapan sih? Minggu pertama ya. Atau gini, Anda punya pertanyaan nggak gitu kan? Kalau memang sudah jelas ya, ya memang nggak usah adakan kelas lagi. Terserah Anda sih. Kalau oke, itu sebetulnya artinya sama ya. Mbak Linda, nanti diingat-ingat dulu ya itu pertanyaannya yang apa. And despite of. Oke, ini benar ya ini. Ya, in order and so that. Oke, ini gini. Jadi kalau ada of pasti di situ diikuti dengan noun ya. Atau enggak boleh bentuknya frasa, non frasa juga boleh. Tapi pokoknya kalau ada of semuanya, kalau ada of-nya itu selalu diikuti dengan noun atau non phrase ya. Tidak boleh diikuti dengan klausa. Jadi instead of sushi apa gitu nggak boleh. Jadi harus harus noun. Saya kok belum ketemu ya. Despite sama in spite. Kalau it despite itu artinya even though. Meskipun. Meskipun. Ini kayak so that dan in order ini. In spite of itu meskipun. Despite of itu meskipun juga. Itu bisa digunakan bergantian, Mbak. Jadi kayak kita menggunakan somebody dengan someone. Oh ya, oh, sama. Ya, sama, Mbak. Ya, jadi in spite of means exactly the same thing as despite. Jadi sama. In spite of, despite of itu sama. Sinonim. Di sini sudah ada.